Para sahabat ini bukan 1-2 orang, 124.000 lebih sahabat. Artinya ada 124.000 karakter di sana. Ini sudah dicontohkan produk-produk terdahulu. Saudaraku sekalian, kita ini bukan orang yang diciptakan Allah sendirian, tidak. Ini produk, ini manusia zaman sekarang ala zaman manusia zaman akhir. Sebelumnya sudah ada yang diciptakan Allah. Umur mereka lebih panjang dari kita, badan mereka lebih besar dari kita, tenaga mereka lebih kuat dari kita. Tetapi ayo kita lihat, siapa yang sukses, siapa yang gagal, itu sudah kelihatan. Abu Lahab, Abu Jahal adalah orang yang gagal dunia akhirat. Rasulullah dan para sahabat adalah orang yang berhasil. Ada sahabat Nabi seorang budak, ada sahabat Nabi seorang preman besar yang ingin membunuh Nabi. Tetapi kemudian ketika dia ikut Nabi, maka Rasul sendiri katakan, kalau ada Nabi setelah saya maka Umar nabinya. Saudaraku sekalian, Sayyidina Bilal seorang budak yang tidak sekolah, tidak punya pendidikan apa-apa, tidak punya harta apa-apa, bahkan dirinya pun dia tidak miliki. Tapi subhanallah, saudaraku sekalian, ketika dia menyempurnakan iman amalnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala persuntingkan seorang wanita tercantik di zaman itu menjadi suaminya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal menjadi seorang gubernur tanpa kampanye, tanpa debat, tanpa melakukan apapun. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi seorang gubernur. Bayangkan seorang budak yang tidak tahu apa-apa, seorang budak yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, diangkat menjadi gubernur. Tetapi menurut sejarah, saudaraku sekalian, kepemimpinan Sayyidina Bilal adalah kepemimpinan gilang gemilang. Ketika Sayyidina Bilal menjadi gubernur, Masya Allah, keberkahan diturunkan. Bahkan Sayyidina Bilal orangnya masih hidup, tetapi kabar berita mengenai sorga telah sampai di telinganya. Kesuksesan seperti inilah yang kita inginkan, saudaraku sekalian. Dunia sementara yang sesaat ini, ayo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bersungguh-sungguh. Untuk apa? Menyempurnakan iman dan amal. Kalau dunia ini ceritanya sudah ditulis sebagaimana film-film yang sudah jadi. Siapa yang menangis, siapa yang tertawa, siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang menjadi raja, siapa yang menjadi rakyat, sudah ada tulisannya. Tidak penting soal siapa yang jadi raja atau tidak jadi raja. Yang penting adalah ketika jadi raja, iman amal kita sempurna. Ketika kita menjadi rakyat, sempurnakan iman dan amal. Karena sesungguhnya ujian dunia ini adalah ujian iman dan amal. Bukan ujian rumah, bukan. Bukan ujian ketampanan, bukan. Bukan ujian kekayaan, bukan. Tapi ujian adalah iman dan amal. Kalau iman kita sempurna, amal kita sempurna, insya Allah, saudaraku sekalian, Allah akan berikan kita keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ini semua ilmu dari Tuan Guru saya, Ustaz Dedi Sulaiman. Mohon doanya Ustaz. Assalamualaikum. Insya Allah jumpa lagi nanti Ustaz. Assalamualaikum. Saudaraku sekalian, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah singkat dari Ustaz Dedi Sulaiman, dan insya Allah nanti kita akan undang juga, nanti ada Mael Kaleng-Kaleng, ya, Halilintar dan yang lain-lain, mungkin Ustadz Abdul Somad dan yang lain-lainnya juga, untuk kita gabung sehingga sukses program stay at home kita di Kota Bengkulu terutama, sehingga kita di rumah juga bisa langsung berkomunikasi, bukan hanya soal beras, bukan hanya soal mie, tapi soal bagaimana kemudian kita memaksimalkan di rumah ini penuh dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal. Mungkin selama ini kita jarang bertemu dengan istri, dengan anak, sehingga kemudian susah berkomunikasi, tidak sambung hati. Maka dengan ini mudah-mudahan kita bisa makan berjamaah dengan anak istri, dengan keluarga kita bisa sholat berjamaah, kita juga bisa ada waktu untuk bermusyawarah di rumah tangga. Maka insya Allah saudaraku sekalian, apa yang dahulu kala Rasulullah katakan, baiti jannati, rumah tanggaku surgaku, itu betul-betul saudaraku sekalian, itu bisa kita terapkan juga di rumah kita. Kebahagiaan itu bukan karena rumahnya besar, bukan karena perabotannya paling canggih, bukan. Kebahagiaan itu ketika kita, saudaraku sekalian, di dalam rumah kita hidupkan agama. Apa itu agama di rumah? Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ayo kita makannya berjamaah, sahurnya berjamaah, bukanya berjamaah, sholatnya berjamaah, saudaraku sekalian, dan juga kita hidupkan taklim di rumah kita. Hidupkan taklim di rumah kita, tidak harus menjadi ustadz dulu, kemudian kita bisa memberikan taklim. Ada kitab-kitabnya, kita baca yang sederhana saja, manfaat-manfaat saja. Misalnya kita bisa baca fadilah amal, fadilah sedekah, manfaat bersedekah itu apa, sehingga ketika kita bacakan manfaat bersedekah, fadilahnya sedekah, maka seluruh keluarga akan saling bersemangat untuk bersedekah. Kenapa kita malas bersedekah? Karena kita nggak tahu manfaatnya. Kenapa kita malas untuk talim? Karena kita nggak tahu manfaatnya. Kenapa kita tidak mau membaca Quran? Karena kita tidak mau tahu manfaatnya. Maka di bulan Ramadan ini ketika kita stay at home, ayo bacakan hadis-hadis Nabi, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala tentang manfaat daripada kita membaca Al-Quran.
Saudaraku sekalian, ini momentum bagi kita untuk meraih begitu banyak kebaikan. Jangan pernah kemudian kita tidak pernah mensyukuri situasi dan keadaan. Situasi dan keadaan ini adalah dalam genggaman Allah. Kenapa kita stay at home ini adalah rencana dari langit. Kita nikmati saja. Tidak usah kita protes sana protes ini. Karena protes sana protes ini tidak akan membawa kebaikan. Tetapi nikmati saja. Ketika kita diminta stay at home, maka maksimalkanlah kebaikan di rumah kita. Seorang suami, maksimalkan perkhidmatan kepada istri Anda. Ketika Anda berbuka atau sahur, suapilah istri Anda. Maka istri suapilah suami. Cuma sebelum menyuapi, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Anak-anak kita suapi. Sehingga insya Allah dengan cara seperti ini Allah akan satukan hati-hati kita. Hari ini banyak kita baca berita-berita. Ada istri ya menyakiti suami. Ada suami menyakiti istri. Ada anak menyakiti bapaknya. Ada bapak menyakiti anaknya. Ini hal-hal tidak akan terjadi kalau di rumah kita dihidupkan amalan agama. Salah satunya adalah makan berjamaah.